Halo teman-teman, salam satu frekuensi. Nah teman-teman, dalam video ini kita akan membahas tentang 10 konsep dasar investasi yang wajib diketahui oleh pemula. Jadi, memulai aktivitas sebagai investor bisa jadi menuntut tugas yang sangat menakutkan. Nah, memulai biasanya sangat menakutkan, apalagi Anda adalah orang yang sangat berhati-hati, sehingga Anda perlu memperoleh pengetahuan, keahlian, maupun kepercayaan diri yang cukup. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mencoba untuk merangkum daftar singkat dari segala sesuatu yang harus Anda ketahui sebagai investor pemula. Jadi kami telah memilih untuk menekankan sikap pribadi, yaitu terutama dalam hal ini adalah kerangka kerja strategis yang sangat menyeluruh, di mana hal ini menurut pendapat kami akan membantu Anda menjadi investor yang cerdas. Apa saja 10 konsep dasar tersebut? Yuk kita ikuti pembahasannya setelah yang berikut ini. Yang pertama, punya rencana keuangan. Nah, langkah pertama untuk menjadi investor yang sukses harus dimulai dengan rencana. Benar, rencana ini mencakup tujuan dan tonggak sejarah. Nah, hal ini akan mencakup penetapan target pada jumlah tertentu yang disimpan sampai tanggal tertentu. Nah, tujuan dimaksud adalah termasuk memiliki tabungan yang cukup untuk membiayai pembelian rumah, kemudian membiayai pendidikan anak, membangun dana darurat, memiliki cukup dana untuk usaha, atau memiliki dana yang memadai untuk menikmati masa pensiun yang enak. Nah, selain itu, kebanyakan orang juga berpikir bahwa dalam hal nabung, tentunya ada tujuan yang diinginkan yang lebih besar, yaitu untuk mencapai kemandirian finansial. Nah, meskipun dimungkinkan untuk membuat rencana keuangan pribadi yang solid, tapi jika Anda baru dalam proses ini, mungkin Anda perlu bantuan seorang profesional, seperti penasihat keuangan atau perencana keuangan, yang tentunya sudah bersertifikat. Sebaiknya Anda tidak perlu menunda untuk berinvestasi, tetapi berusahalah untuk memiliki rencana sedini mungkin dalam hidup Anda. Lalu simpanlah itu sebagai dokumen hidup, kemudian Anda perbaharui secara teratur, mengingat keadaan dan tujuan yang terus berubah. Yang kedua, jadikan menabung sebagai prioritas. Nah, sebelum Anda menjadi investor, Anda harus punya uang yang cukup untuk diinvestasikan. Bagi kebanyakan orang, ini akan membutuhkan usaha keras dalam menyisihkan sebagian dari penghasilan mereka untuk ditabung. Nah, tentu jika bos Anda menawarkan rencana tabungan yang bersifat otomatis, hal ini akan semakin menarik. Terutama jika di kantor Anda menerapkan bahwa Anda diwajibkan berkontribusi dalam rencana jangka panjang untuk dana pensiun Anda. Nah, dalam menyiapkan rencana keuangan, Anda juga dapat mempertimbangkan alternatif lain untuk membuat tabungan itu secara otomatis, selain tentunya memanfaatkan dana yang sudah disiapkan di kantor Anda. Nah, kunci untuk menabung agresif adalah hidup hemat dan menghabiskan penghasilan Anda dengan sangat hati-hati. Dalam nada ini, tambahan yang bijaksana untuk rencana keuangan adalah membuat anggaran, kemudian melacak pengeluaran Anda dengan cermat dan secara teratur, meninjau apakah pengeluaran Anda ini masuk akal dan memberikan nilai yang cukup untuk kehidupan Anda. Nah, sebenarnya Anda bisa menggunakan Excel untuk membuat rencana jangka panjang Anda ini. Atau Anda bisa menggunakan aplikasi lain yang banyak bertebaran untuk smartphone. Kemudian yang ketiga adalah pahami kekuatan compounding. Nah, menabung dan berinvestasi sebenarnya secara teratur dan sistematis dapat Anda terapkan sedini mungkin dalam hidup agar Anda dapat memanfaatkan sepenuhnya kekuatan compounding ini untuk meningkatkan kekayaan Anda. Nah, compounding atau lebih dikenal dengan bunga majemuk akan membantu Anda dalam melipat gandakan aset Anda melalui pemilihan instrumen investasi yang tepat. Nah, sederhananya, efek compounding adalah kemampuan sebuah aset yang mampu menghasilkan keuntungan untuk kemudian diinvestasikan kembali agar mampu menghasilkan keuntungan yang lebih besar.
Nah, dengan kata lain, efek compounding ini bisa dikatakan sebagai efek yang menghasilkan pendapatan dari pendapatan yang diperoleh sebelumnya. Bagus banget, teman-teman. Yang keempat, pahami risiko dalam berinvestasi. Nah, jadi risiko investasi ini memiliki banyak aspek, seperti risiko gagal bayar pada obligasi, dan ini terjadi jika penerbit ini mungkin tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar bunga ataupun membayar pokok. Dan tentu saja risiko volatilitas dalam saham yang mana tidak dapat menghasilkan kenaikan atau bahkan mengalami penurunan yang sangat tajam secara tiba-tiba. Nah, selain itu, secara umum ada juga yang namanya trade-off antara risiko dan pengembalian, atau antara risiko dan imbalan yang Anda peroleh dari investasi. Artinya, rute untuk mencapai pengembalian yang tinggi atas investasi Anda seringkali melibatkan asumsi dengan banyak risiko, termasuk di dalamnya adalah risiko kehilangan investasi Anda. Nah, jadi proses rencana ini akan menentukan toleransi risiko yang bisa Anda tolerir. Jadi, seberapa besar Anda bersiap menghadapi risiko dan kehilangan terhadap prospek investasi Anda, dan berapa banyak volatilitas harga yang sedang berlangsung di dalam investasi Anda yang dapat Anda terima tanpa perlu khawatir akan terjadinya kehilangan dalam investasi Anda. Nah, oleh karena itu, hal ini akan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan jenis investasi yang paling tepat untuk Anda. Nah, risiko investasi dijelaskan sebagai potensi kerugian yang dapat dialami oleh investor dari aktivitas investasi. Nah, risiko pada umumnya terbagi menjadi dua, teman-teman, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Nanti kita akan bahas ini, teman-teman, ya. Oke, kita lanjut pada yang kelima. Konsep yang kelima adalah pahami tentang konsep diversifikasi dan alokasi aset. Nah, diversifikasi dan alokasi aset adalah dua konsep yang terkait erat dan memainkan peran penting dalam mengelola risiko investasi maupun mengoptimalkan hasil investasi. Jadi secara garis besar, diversifikasi ini melibatkan portofolio penyebaran investasi Anda di antara berbagai investasi dengan harapan bahwa return atau pengembalian ini tentu saja di bawah standar dan berbeda sehingga dapat diimbangi secara rata-rata dari keuntungan aset Anda atau hasil Anda di tempat lain. Demikian juga alokasi aset yang memiliki tujuan yang sama, tetapi dengan fokus pada distribusi portofolio Anda pada seluruh kategori investasi utama, seperti saham, obligasi, maupun cash yang tersedia. Jadi sekali lagi, proses perencanaan dalam hal keuangan yang sedang berlangsung, Anda harus terus-menerus meninjau kembali keputusan Anda tentang diversifikasi maupun alokasi aset. Yang keenam adalah kontrol biaya. Nah, ada kalanya investasi tersebut memiliki biaya yang besar dalam jangka panjang yang tidak disadari. Nah, selain biaya transaksi maupun manajemen investasi atau biaya akun, yang hal ini dapat menjadi hambatan bagi kinerja investasi Anda. Demikian pula ketika Anda memilih reksadana, maka Anda bisa melihat bahwa biaya pengelolaan yang besar tidak serta-merta disertai dengan kinerja yang baik dari reksadana. Yang ketujuh adalah pahami strategi klasik dalam investasi. Nah, di antara strategi investasi yang harus dipahami sepenuhnya oleh investor adalah investasi aktif dan investasi pasif, kemudian value investing, kemudian growth investing, atau yang berorientasi pada pendapatan atau keuntungan. Nah, sementara itu manajer investasi yang cerdas yang umumnya ini dapat mengalahkan pasar, tapi sangat sedikit yang melakukan ini secara konsisten dalam jangka panjang. Nah, oleh karena itu teman-teman, dalam ranah investasi ekuitas, value investor lebih memilih saham yang tampaknya relatif lebih murah dibanding dengan ukuran pasar pada umumnya, seperti rasio price to earning ratio, yang mengharapkan bahwa saham-saham ini memiliki potensi kenaikan serta risiko penurunan yang terbatas. Nah, sebaliknya dari growth investor, hal ini melihat peluang yang lebih besar untuk mendapatkan keuntungan di antara saham-saham yang mencatatkan peningkatan pesat dalam pendapatan. Atau bahkan mereka rela memilih meskipun itu tergolong mahal.
Nah, kemudian investor yang berorientasi pada pendapatan lebih mencari aliran dividen dan bunga yang stabil. Karena mereka membutuhkan uang tunai yang dapat dibelanjakan serta berkelanjutan. Atau karena mereka melihat ini sebagai strategi untuk membatasi risiko investasi atau bahkan strategi dari keduanya. Di antara variasi investasi ini, maka yang berfokus pada saham yang menawarkan pertumbuhan dividen ini cocok. Jadi, investor yang berorientasi pada keuntungan sebagian besar tidak peduli pada aliran pendapatan dari investasi mereka. Dan sebaliknya, mencari investasi yang cenderung memberi apresiasi yang tinggi di dalam jangka panjang. Nah, kemudian tips yang ke-8 adalah disiplin. Nah, jika Anda memang berinvestasi untuk jangka panjang, sesuai dengan rencana keuangan yang dipikirkan dengan matang, dan dibangun dengan baik, maka jawabannya adalah tetaplah disiplin. Cobalah untuk tidak bersemangat atau tidak berapi-api atau terguncang ketika terjadi fluktuasi di pasar dalam jangka pendek, maupun tidak terpancing kepanikan oleh berita-berita media yang menceritakan tentang pasar ini yang sangat sensasional. Jadi selalu ambil pernyataan pakar dengan cara yang objektif, kecuali mereka memang memiliki rekam jejak dan akurasi yang tinggi dan secara independen dalam jangka panjang ini berhasil. Sayangnya, sangat sedikit investor yang bisa melakukan hal ini. Kemudian yang ke-9, berpikir seperti pemilik atau seperti pemberi pinjaman. Nah, saham didefinisikan sebagai bukti kepemilikan dalam suatu perusahaan atau entitas bisnis, sedangkan obligasi adalah pinjaman yang diberikan oleh investor kepada penerbit obligasi. Jadi jika Anda berniat menjadi investor jangka panjang yang cerdas, maka pikirkanlah bahwa Anda seperti calon pemilik bisnis sebelum Anda membeli saham, atau Anda seperti pemberi pinjaman sebelum membeli obligasi. Apakah Anda ingin menjadi bagian dari bisnis itu, atau bahkan Anda ingin menjadi kreditor dari penerbit obligasi? Saya rasa ini menjadi pelajaran berharga di dalam perjalanan karir investasi Anda. Kemudian yang terakhir atau yang ke-10, jika Anda tidak memahami hal tersebut, maka jangan berinvestasi di dalamnya. Ya, kita tahu bahwa investasi sekarang ini sangat menjamur dan kompleks. Banyak hal-hal baru. Dan perusahaan dengan model bisnis yang kompleks dan baru juga banyak. Jadi investor pemula tentu saja dihadapkan pada beragam pilihan investasi yang mungkin tidak sepenuhnya dipahami. Jadi aturan praktis sederhana dan bijaksana adalah jangan pernah melakukan investasi pada apa yang tidak Anda pahami, terutama dalam hal risikonya. Jadi alangkah lebih baik jika Anda tetap berhati-hati dalam berinvestasi. Karena banyak di antara investor ini yang tidak tahan uji terhadap waktu. Jadi mereka cenderung kalah jika diuji untuk berinvestasi dalam jangka panjang. Mereka cenderung memilih untuk berinvestasi dalam jangka pendek dan cenderung instan. So teman-teman, demikian 10 konsep dasar investasi yang wajib Anda pahami sebelum Anda terjun dalam dunia investasi. Agar Anda tidak terjebak dalam investasi bodong dan karir Anda terus bertahan dalam jangka panjang sebagai investor. Nah, tentu saja hal ini wajib Anda terapkan. Jadi teman-teman, demikian pembahasan ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan 10 konsep dasar dalam investasi ini dapat membantu Anda menjadi investor yang sukses. Dan sampai bertemu pada video berikutnya di Catatan Daniel. Saya Daniel dan salam satu frekuensi.